Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Eskesa Putra. Di sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang desain trajektori. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari desain trajektori. Desain trajektori merupakan langkah awal sebelum dilakukannya pemboran berarah atau sebagai acuan untuk pelaksanaan program pemboran dari penentuan azimut, sudut inklinasi, penentuan kick off point, dan penentuan panjang total lintasan yang diprediksi dari perhitungan dan analisa formasi, sehingga saat operasi pemboran berlangsung, driller mampu meminimalisir kesalahan yang akan dibuat karena ada proyeksi sebagai acuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode atau tipe-tipe apa saja dalam trajektori pemboran. Yang pertama yaitu ada build and hold directional well planning profile design. Yang kedua yaitu build, hold, and drop directional well planning profile well design. Yang ketiga yaitu continuous build directional well planning profile. Yang keempat directional well planning. Dan yang terakhir yaitu perencanaan trajektori secara horizontal atau plan Q. Build and hold directional well planning profile design ini dapat digunakan dalam beberapa macam, yaitu dalam vertical section, kick off point, build up section, dan hold section up to target. Build and drop barusan secara konsisten dan melakukan perhitungan dalam sumur berarah ini dapat digunakan ketika sumur dangkal dalam penyelesaian tunggal yang akan dibor. Tata cara atau langkah-langkahnya yaitu yang pertama, sumur dapat dibor secara vertikal ke beberapa titik yang disebut titik awal atau kedalaman dangkal. Yang kedua, kemudian sumur dibelokkan secara halus hingga sudut kemiringan maksimum dengan azimut yang diinginkan. Yang ketiga, setelah itu disarankan untuk menjalankan casing jika memungkinkan. Dan yang terakhir yaitu tahan inklinasi dan azimut hingga target sumur tercapai. Akan tetapi, build, hold, and drop ini sendiri memiliki kelemahan atau kekurangan, yaitu akan menghasilkan torsi dan drag yang lebih tinggi untuk pemberangkatan horizontal yang sama. Aplikasinya yaitu untuk side tracking, untuk menghindari kesalahan, untuk menargetkan beberapa target, dan yang terakhir untuk mengurangi kecenderungan di angka tertentu dalam sumur pemboran. Selanjutnya yaitu build, hold, and drop directional well planning profile atau S-profile well design. Metode atau langkah-langkahnya yaitu pertama, sumur dapat dibor secara vertikal ke beberapa titik yang disebut titik awal atau kedalaman dangkal. Kemudian, lebih disukai atau lebih diutamakan menjalankan casing jika ini berlaku. Kemudian, sumur dibelokkan secara halus hingga sudut kemiringan maksimum dengan azimut yang diinginkan. Setelah itu, tahan baik inklinasi maupun azimut atau hold. Selanjutnya, mulai turun dengan mulus hingga menjadi vertikal kembali. Dan yang terakhir, tetap pegang sudut hingga Anda mencapai target dengan baik atau target yang diinginkan dalam pemboran tersebut. Continuous build directional ini sendiri sama dengan build and hold directional well trajectory profile calculation. Pengertiannya sama, metodenya sama, terkecuali perbedaannya yaitu terletak di titik poin dari kick off-nya. Apakah kalau yang continuous build directional ini kick off point-nya itu lebih dalam dari build and hold directional well trajectory profile calculation. Bagian horizontal biasanya dibor pada 90 derajat. Oleh karena itu, persamaan tambahan yang terlibat adalah untuk mendapatkan panjang bagian horizontal untuk menghitung total pemberangkatan sumur dan total kedalaman terukur. Aplikasi dalam horizontal directional well planning profile design ini yaitu
untuk menghubungkan bagian produktif dari reservoir. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas dari reservoir permeabilitas rendah dengan meningkatkan jumlah formasi yang terekspos ke lubang sumur. Yang ketiga, untuk menghasilkan zona minyak tipis dengan masalah koning air atau gas. Dan yang terakhir yaitu untuk memaksimalkan produksi dari reservoir yang tidak dialirkan secara efisien oleh sumur vertikal. Trajektori horizontal merupakan suatu lintasan sumur pada suatu bidang horizontal yang memperlihatkan lintasan sumur dengan kenapakan dari atas yang mempunyai arah tertentu dengan acuan sumbu utara bumi. Pada perencanaan trajektori horizontal digunakan pola kuadran 90 derajat untuk menentukan arah lintasan. Besar sudut arah lintasan selalu dibaca dari arah utara atau ke selatan ke arah timur atau barat. Perencanaan lintasan secara horizontal dilakukan dengan menentukan arah dan koordinat sasaran yang akan dicapai pada pola kuadran yang sesuai. Koordinat titik sumur di permukaan ditempatkan pada sumbu dari pola kuadran tersebut dan kemudian ditarik garis lurus antara koordinat titik sumur di permukaan dengan koordinat titik sasaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan trajektori secara horizontal atau plan view. Dikarenakan tidak ada rumus, maka kita akan ambil dengan contoh gambar. Sebagai contoh, sudut arah lintasan pada gambar 3.7a atau gambar sebelah kiri dengan pembacaan kompas atau searah jarum jam dari utara adalah 18O. Dengan pola kuadran dibaca N18E. Untuk yang B, untuk 137O pembacaan kompas dibaca dengan pola kuadran S23E. Pada 37C, arah lintasan adalah S20W untuk pembacaan kompas 200O. Dan pada gambar 3,7D yang terakhir, untuk sudut kompas 303O dibaca dengan pola kuadran adalah N33W. Ini sama juga dengan kita membacanya sesuai dengan arah jarum jam melalui arah utara. Sambungan dari materi sebelumnya, yaitu tentang perencanaan trajektori secara horizontal, dapat didapatkan dua gambar, yaitu selanjutnya gambar 3,8. Pada gambar di atas tersebut dapat dilihat sebuah contoh perencanaan lintasan suatu sumur berarah dengan tipe boil and hold baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pada gambar tersebut terlihat bahwa sasaran berupa suatu lingkaran atau bullseye yang merupakan suatu radius toleransi ketepatan pemboran dalam mencapai sasaran. Dikarenakan tidak ada rumus di perencanaan trajektori secara horizontal, maka saya mengambil metode dengan menggunakan gambar atau contoh gambar. Terima kasih.